Anda kembali bersama kami, saya mau melanjutkan lagi perbincangan. Sekarang saya mau ke Mas Ubaid. Mas, kalau tadi KPK itu sudah menemukan dalam tanda kutip sengkarut ada ketimpangan anggaran antara PTKL dan juga PTKN yang begitu besar gapnya 32 triliun ke 7 triliun. Kalau dari JPPI sendiri ada menemukan hal serupa atau indikasi yang kemudian mengarah PTN ini harganya kemudian jadi melonjak tinggi begitu, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat memang ternyata yang dikelola oleh Kemendikbud itu sangat kecil sekali ya. Dari total semuanya saja sebelum kita pecah-pecah ke perguruan tinggi, kementerian atau kedinasan, dari total 665 triliun itu kan sebenarnya yang hanya dikelola oleh Kemendikbud itu kan 15%. 15% itu kalau diangkakan, angkanya bisa 98 triliun. Nah, kalau kita lihat 98 triliun dari total APBN semuanya, itu sebenarnya yang dikelola oleh Kemendikbudristek itu cuma 3%. Gitu. Artinya sangat jauh sekali dengan apa yang kita harapkan. Kemudian dari 3% itu, yang 98 triliun itu, sebenarnya kita tahu sebenarnya berapa sih yang dikelola untuk pendidikan tinggi. Dari angka 98% itu ternyata yang digunakan untuk pendidikan tinggi itu angkanya cuma 38 triliun gitu. Nah, 38 triliun itu sebenarnya kalau di persentase itu cuma 1%, 1% gitu. Padahal standar UNESCO yang diberikan oleh UNESCO untuk bagaimana pendidikan tinggi itu berkualitas dan juga mudah diakses oleh masyarakat itu minimal anggaran untuk pendidikan tinggi itu 2 triliun. Sementara APBN kita dari tadi rincian yang disebutkan itu masih cuma 1 triliun. Artinya wajar ketika UKT ini sangat mahal karena tidak ada pembiayaan yang cukup dari pemerintah Kemendikbud untuk PTN-PTN ini. Kalau begitu Kemudian perlu yang nggak kedua, upaya untuk mendorong, Mas Ubaid, perlu nggak upaya untuk mendorong agar anggaran yang tadi besar di PTKL atau bengkak di PTKL ini dialihkan ke PTN? ya menurut saya karena PTN akses ke pendidikan tinggi ini menjadi bagian dari prioritas menunjang Indonesia emas, ya harus anggaran-anggaran fungsi pendidikan yang dikelola oleh kementerian-kementerian lain ya selain kementerian yang langsung berhubungan dengan pendidikan seperti Kemendikbud dan juga Kementerian Agama itu harus dipangkas ya, dipangkas. Angka yang sangat jomplang sekali kesenjangannya itu. Subsidi per mahasiswa di sekolah kedinasan dan perguruan tinggi kedinasan itu sampai 16 juta. Sementara untuk PTN-PTN di bawah Kemendikbud itu cuma 3 juta. Artinya UKT mahal itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu sebenarnya kita harus rapat bersama antar kementerian karena beberapa kali keterangan dari Kemendikbud baik saat raker dengan Komisi 10 dan seterusnya seakan-akan mereka tidak kuasa ketika anggaran 20% itu diambil oleh kementerian-kementerian yang lain. Karena itu menjadi penting peran Komisi 10 dan juga kementerian-kementerian yang lain untuk membicarakan ini sebenarnya prioritas kita kemana. Kalau kita gunakan anggaran pendidikan ini tidak fokus ya pada pendidikan tinggi di bawah Kemendikbud dan juga Kementerian Agama, maka ini akan kececer kemana-mana dan dampak terhadap akses akan sangat minim dan juga kualitas tidak ada peningkatan. Baik, sebelum saya ke Pak Huda, Mas Ubaid singkat saja artinya Anda ingin mengatakan harusnya PTKL itu dibiayai oleh kementerian atau lembaga yang bersangkutan saja begitu? Itu bagian dari tanggung jawab kementerian yang terkait gitu. Jadi sekolah kedinasan, pendidikan terkait dengan kedinasan di bawah kementerian itu menggunakan anggaran kementerian masing-masing gitu. Tidak seperti sekarang sudah menggunakan anggaran 20%, outputnya juga tidak jelas. Mereka tidak juga menjadi PNS, mereka tidak juga bekerja di instansi-instansi di bawah kementerian, lalu mereka ini hanya menikmati foya-foya 16 juta per mahasiswa subsidi. Bahkan banyak sekali mahasiswa yang sekolah di sana itu bebas biaya gitu. Sementara di PTN yang menjadi prioritas pemerintah malah tidak dapat apa-apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.